Ayo berefleksi. Pada sebab ini kalian telah belajar mengenai logaritma. Apa itu logaritma? Logaritma itu bisa inverse atau kebalikan dari eksponensial, ya, kebalikan dari eksponensial. Nah, kita kalau menjawab seperti ini agak repot tanpa kita kasih keterangan. Jadi kita kasih keterangan atau inverse, ya, kebalikan itu dalam matematika itu inverse. Jadi kalau ada perpangkatan A pangkat B sama dengan C dinyatakan dalam logaritma ini adalah A ini adalah pokoknya, ya. Jadi nyari eksponensialnya di sini. Jadi A ini pokoknya A log C sama dengan B. Jadi yang dicari adalah eksponensialnya. Kalau eksponensial yang dicari adalah jawaban setelah dieksponenkan. Apa saja sifat logaritma? Banyak sekali. Ya, ada paling tidak ada 8 atau 10 sifat logaritma. Ya. Yang 8 atau kalau kita yang sifat yang pertama yang paling harus dipahami sebenarnya sifat ini sendiri, rumus yang pertama ini sendiri, ya. Jadi ini sifat pertama yang paling inti sebenarnya, ya. Jadi A log C sama dengan B itu senilai dengan, ya, A pangkat B sama dengan C. Ini sebenarnya inti dari logaritma di sini. Terus rumus lain yang paling sering kita temui yaitu A log, ya, B kali C itu adalah A log B, ya, A log B ditambah A log C. Dan ini bisa dikembangkan mau dikalikan berapa aja. A log, ya, B kali C kali D, ya, bisa. A log B ditambah A log C ditambah A log D. Jadi rumus intinya ini, dan rumus ini bisa dikembangkan sampai sejauh yang diinginkan, terserah. Mau sampai F, G, H, terserah. Kemudian kalau kita review lagi rumus logaritma pembagian, ya, A log B per C adalah A log B dikurangi A log C. Jadi ini mau dipanjangkan juga bisa. Kemudian sifat yang sering kita pakai di dalam logaritma selain ini adalah ini. Di buku tidak ada A pangkat N dari log B pangkat M. Nah, ini adalah M bagi N dari A log B. Nah, ini, ya, satu sifat ini kalau kita mau uraikan bisa panjang, bisa bermacam-macam variasi. Misalnya variasinya yang pertama kalau pangkatnya hanya A pangkat N dari log B ini akan menjadi 1 per N dari log B. Variasi yang lain B-nya aja yang dipangkatkan, A log B pangkat M menjadi M dari log B. Ini ada A-nya. Ini ada A-nya. Jadi satu rumus ini bisa menjadi 3 variasi rumus, tapi rumus intinya adalah ini, ya. Kemudian ada rumus inti lagi. Nah, sifat yang berikutnya yang nggak boleh dilupakan A log A sama dengan 1. Terus kemudian ini cukup penting juga A log B kemudian B log C, ya, menjadi A log C. Seolah-olah ini bisa dicoret, seolah-olah ini kayak bisa dicoret. Dan ini bisa dilanjutkan terus sampai berapapun. Jadi mau dilanjutkan A log B, B log C, C log D, terusnya D log DE, ya. Ini akan menjadi bagian awal dan bagian akhirnya. Kayak ini bisa dicoret gitu, seolah-olah seperti itu. Jadi menjadi A log E, ya. Jadi awalnya apa, akhirnya apa. Kemudian ada sifat lagi kalau A dipangkat A log B,
Ini di buku juga tidak ada, ini sama dengan B. Kemudian, nah sifat yang lain banyak ya sifatnya. Ya, ada beberapa yang di buku tidak dituliskan. Ya, ini penting juga. Ada sifat, sebentar. Nah, A log B ini bisa menjadi M log B ya per M log A. Nah, ini pengembangannya jika ini diambilnya adalah sama-sama B misalnya. Bisa sama-sama B, B log B per B log A. Nah, jatuhnya nanti B log B kan 1. Jadi 1 per B log A. Jadi A log B menjadi B log A kayak dibalik gitu ya. Nah, jika sama-sama A, nggak ada artinya kalau jika sama-sama A ya. Jadi ini variasinya cuma 2 ini ya. Sebenarnya rumus ini adalah variasi dari rumus ini. Kalau kita ambil M-nya ini adalah B. Nah, rasanya ini yang apa ya? Yang paling sering kepake. Kemudian bagaimana hubungan eksponen dan logaritma? Tadi malah sudah. Eksponen dan logaritma hubungannya ya saling inverse ya, saling inverse. Saling inverse. Jadi A log B sama dengan C ini senilai dengan A pangkat C sama dengan B. Masalah sehari-hari apa saja yang dapat diselesaikan dengan logaritma. Di fisika ya itu ada masalah peluruan radioaktif. Peluruhan radioaktif. Jadi kayak uranium, kayak apa itu zat radioaktif meluruh secara eksponensial. Nanti akan kita bicarakan di kelas 9 kalau kita belajar fisika. Terus ada penurunan kadar obat dalam tubuh ya, dicontohkan di buku. Penurunan ya, tulisannya agak jelek. Penurunan kadar obat dalam tubuh. Ini kalau di bidang ini fisika ya, fisika. Ini di bidang bio. Ya. Kalau di bidang sosial ini adalah peledakan penduduk dunia. Jadi penduduk dunia itu naik secara eksponensial. Ya, jumlah penduduk dunia naik secara eksponensial. Nah, di bidang apa lagi kira-kira? Ekonomi, bisa juga ekonomi. Misalnya pertumbuhan pengguna ponsel ini secara eksponensial juga, pertumbuhan pengguna ponsel. Di bidang teknologi komputer misalnya adalah ini apa kayak kecepatan komputer dari tahun ke tahun itu naiknya secara eksponensial juga. Oke, rasanya ini cukup ya untuk segmen apa ini tadi? Ayo berefleksi.